Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembuktian bahwa alam semesta ini ada awal, dan yang mengawalkan, yang menciptakan alam semesta itu adalah Sani. Ada sosok di luar alam semesta ini. Ini perjalanan kitab Al-Iqtisad. Belum apakah dia Tuhan, bagaimana sifatnya, enggak. Ini perlahan-perlahan ya. Jadi ilmu kalam itu perlahan-perlahan yang disampaikan. Kemudian disampaikan oleh Taftazani, sebelum saya masuk menjelaskan makna kidam, beliau menyampaikan bahwa Tuhan itu ataupun yang menciptakan alam ini, kalau dia itu sudah wujud, wujudnya itu pasti wajibul wujud. Wujudnya itu wajib. Kalau keberadaannya dia itu wajib, dia pasti wujudnya itu selamanya. Azalan wa abadan, tidak ada awal dan tidak ada ujung. Maka berdasarkan konsekuensi lazim daripada wajibul wujud apa? Azalan wa abadan ataupun kadim wa baqin, maka tidak perlu lagi memberikan argumen-argumen bahwa Allah itu kadim, Allah itu baqin. Biasanya kita temukan dalam kitab-kitab tauhid wujud, kidam, baqa. Sedangkan pada sebahagian karya para ulama Asy'ariyah seperti Fakhruddin Ar-Razi dan beberapa karya-karya ulama yang lainnya tidak ada penetapan kidam dan baqa. Enggak ada sifat kidam dan baqa. Berbeda dengan yang kita temukan dalam kitab Ummul Barahin wa ma yata'allaqu bihi dan yang berhubungan dengan Ummul Barahin. Kenapa? Karena dalam penentuan bahwa di belakang alam semesta ini ada editor, ada yang menciptakan. Yang menciptakannya itu, wujudnya dia itu adalah wajibul wujud. Bukan Kalau wajib apa? Dia pasti selamanya. Tidak ada awal, tidak ada ujung. Secara otomatis sudah ditetapkan sifat kidam dan sifat Maka kalau antum cari sifat kidam dan baqa dalam sebagian kitab Fakhruddin Ar-Razi, Taftazani, tidak antum temukan. Ya kenapa? Kayak tadi. Kemudian disampaikan oleh Taftazani. Namun sebagian mutakalimin hanya sekedar menjelaskan bahwa alam ini ada yang menciptakan, tanpa menerangkan apakah yang menciptakan itu wajibul wujud ataupun mungkin, maka membutuhkan memberi argumen bahwa yang menciptakan ini kadim dan bakin. Faham? Jadi ada dua corak dalam pembuktian adanya Tuhan di awal wujud. Sebagian para ulama mutakhirin ini saat menentukan bahwa di balik alam semesta ini itu ada Sani, ada yang menciptakan dan menentukan Sani itu wajib. Maka secara otomatis kalau wajib apa? Boleh tidak ada? Enggak boleh. Apakah dia dari tidak ada? Enggak boleh. Berarti dia apa? Bakin, baqa dan Paham? Sebagian para ulama seperti Mutakalimin dan Imam Sanusi dan murid-murid Imam Sanusi hanya menjelaskan bahwa di balik alam semesta ini ada sosok yang menciptakan. Sosok ini tidak diterangkan apakah wajib, apakah pokoknya ada yang menciptakan. Statusnya dia apakah wajib, guys? Maka perlu pembuktian dia itu adalah qadim, baqa. Faham? Maka disampaikanlah ada sifat kidam dan baqa. Jadi jangan heran kalau sebagian kitab tidak kita temukan adanya sifat kidam dan dan saat tidak disebutkan bukan berarti bukan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena nggak ada sifat 20. Paham ya? Oke. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali bagian yang mana? Bahagian dari yang mutakaddimin. Hanya menerangkan bahwa alam semesta ini ada sebab. Oke? Ini alam semesta ini musabab, ada sebabnya. Sebabnya apakah wajib dan mungkin tidak diterangkan. Maka ada penetapan
bahwa Allah itu kadim dan bakin ke depannya. Paham ya? Oke. Dakwah usaniyah. Tuhan itu ada. Bukan Tuhan dulu. Di balik alam semesta ini ada sosok yang menciptakan. Ada sebab yang mengadakan alam semesta ini. Oke. Sebabnya itu apa? Kata Ghazali, ad-da'wa usaniyah nadda'i anna as-sabab alladhi asbatnahu liwujudil alami qadimun. Dakwaan yang kedua. Dakwaan yang pertama, Tuhan itu ada. Dakwaan yang kedua, bahwa sungguh sebab. Sebab apa? Sebab yang telah kita tetapkan akannya sebab. Yang di belakang, apa sebab? Sani'ulah, sani. Untuk adanya alam semesta itu adalah kadim. Makna kadim apa? Maujud. Suatu yang maujud yang tidak didahului oleh tidak ada. Jadi ini Ghazali memberi klaim dulu. Alam ini mesti ada yang mengadakan. Status yang mengadakan itu adalah kadim. Kita klaim yang mengadakan itu kadim. Makna kadim apa? Dia maujud yang tidak didahului oleh tidak ada. Dalam arti apa? Dia tidak ada awal untuk keberadaannya. Dia ada. Apakah ada permulaan? Tidak ada permulaan. Ini klaim. Apa argumennya? Ghazali menyampaikan argumen. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ حَادِثًا لَافْتَقَرَ إِلَى سَبَابٍ آخَرٍ وَكَذَا ذَلِكَ السَّبَابُ الْآخَرُ وَيَتَسَلْسَلُ. فَإِنَّهُ maka bahwasanya sebab. Oke, sebab. Ingat makna sebab apa? Sani ya. Sosok yang di luar alam semesta ini. Ini faham, ini kita ingin memulai dari nol dalam mencari Tuhan. Jadi ilmu kalam itu kan mengajarkan kita bagaimana menemukan Tuhan dengan dalil-dalil yang burhani. Fa'innahu maka bahwa sungguhnya sebab. Kalau adalah sebab itu baharu, ada permulaan. Niscaya dia membutuhkan sebab itu kepada sebab yang lain. Wakadha dan begitu juga sebab yang lain itu. Dan begitu juga sedemikian sebab yang lain. Wayatasal salulan terhubung hingga tanpa ada batas. Oke. Jadi, sebelum saya menjelaskan ini, antara hadis dan kadim itu tidak ada perantara. Sesuatu yang ada kala dia bahru, ada kala dia kadim. Ini konsekuensi akal. Keputusan akal menentukan dua. Seperti genap dan ganjil. Tidak ada bilangan yang model yang lain. Harakah dan sukun. Tidak ada yang lain. Begitu juga antara kadim dan hadis. Oke. Sosok yang mengadakan alam ini. Apa argumen kita bahwa yang mengadakan alam ini adalah kadim, tidak ada permulaan? Oke. Kalau dia bukan kadim, otomatis hadis. Karena seperti bilangan. Kalau bukan dia genap, ya ganjil. Kalau dia bukan kadim, maka dia hadis. Hadis apa? Ada permulaan. Kalau kita katakan dia tidak ada permulaan, wujud dia itu tidak ada permulaan, otomatis ada permulaan. Kalau ada permulaan, konsekuensinya pasti ada sebab yang lain yang membuat dia itu ada permulaan. Karena dari tidak ada kemudian ada kan? Nah, sebab yang lain itu kita tanyakan lagi. Apakah dia hadis? Ada permulaan juga. Sebab ini ada permulaan. Maka dia perlu yang memulaikan dia. Sebab ini. Kita tanyakan sebab ini apakah ada permulaan? Ada permulaan. Untuk dia ada, karena ingat, suatu yang hadis boleh ada dan boleh tidak. Saat dia ada, maka ada proses yang mengadakan. Nah, maka perlu hadis yang lain. Makna hadis apa? Ada permulaan. Wujud yang ada permulaan. Wujud yang ada permulaan ini, bagaimana dia ada dari tidak ada? Karena dia baharu ya. Ada sebab yang lain. Hingga tanpa ada batas. Wa yatasal salu. Faham? Imma ila ghairi nihayatin wa huwa muhal. Adakala tasalsul terhubung, berkelanjutan tanpa adakala kepada selain ada batasan, hingga tanpa ada batas. Wahwa dan konsekuensi tasalsul ini adalah mustahil. Alam ini yang mengadakan, ada sosok yang mengadakan alam ini. Status yang mengadakan ini ada permulaan. Nah, berarti kalau ada permulaan, bagaimana dia ada? Ada yang memulainya juga. Nah, yang mengadakan itu, apakah dia ada permulaan? Ada. Bagaimana dia ada? Perlu ada yang lain lagi. Hingga tanpa ada batas. Oh, itu mustahil karena buntu. Karena sesuatu yang membawa kepada mustahil, mustahil. Maka menetapkan alam ini, yang menciptakan alam ini hadis mustahil. Karena konsekuensinya apa?
tasalsul. Wa imma ayyantahiya ila kadimin la muhalata yakifu indahu. Ada kala bahwa berakhir, berujung yang hadis ini kepada yang kadim. La muhalah, pasti, yakifu, yang berhenti, semuanya yang hadis itu di sisinya yang kadim. Wahwa alladhi natlubuhu wa nusammihi sani. Wahwa, yang ini apa? Kadim ini, itulah sesuatu yang kita cari, yang kami cari akannya sesuatu. Dan kami namakan akannya sesuatu apa? Sani. Jadi begini. Alam ini ada yang mengadakan. Status yang mengadakan itu, apakah baharu? Kalau baharu, maka membutuhkan kepada baharu yang lain sehingga tasalsul. Ataupun yang mengadakan ini baharu. Kemudian baharu ini membutuhkan kepada baharu yang lain hingga berakhir kepada yang kadim. Mesti dia ada pengakhiran. Ada stasiun terakhirnya lah. Yang itu mesti kadim, karena kalau tidak tidak ada berujung. Paham? Nah, yang kadim itulah matlub kita, yang kita ingin tetapkan bahwa yang menciptakan alam ini adalah kadim. Dan kita namakan apa? Sani, yang membuat. Argumen Ghazali ini dikritik oleh sebagian mutaakhirin seperti Imam As-Sanusi. Kenapa? Karena kita sudah menetapkan bahwa alam ini diciptakan oleh yang hadis. Ingat, tadi apa? Alam ini ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu ada kala kadim, ada kala hadis, kan? Kalau bukan kadim, ya pasti dia hadis. Yakni kalau bahasa yang lain, kalau yang mengadakan alam ini tidak ada permulaan, berarti ada permulaan. Yang ada permulaan ini, apakah dia diciptakan oleh permulaan yang lain? Kemudian yang permulaan, andai kita katakan permulaan yang lain itu, hadis yang lain itu adalah diciptakan oleh yang hadis yang lain, hingga berujung kepada yang kadim. Oke, pas banget kan? Karena yang kita inginkan adalah alam ini diciptakan oleh kadim. Tapi ada penetapan bahwa alam ini diciptakan oleh hadis. Cuma karena dia hadis butuh hadis yang lain. Paham? Paham di mana titik kritikan sebagian para ulama terhadap argumen begini. Ini argumen yang kebanyakan dipopulerkan oleh mutakaddimin. Jadi tidak ada isbat wasitah. Ini apa? Alam Tuhan ini diciptakan oleh Tuhan langsung. Nggak ada hawadis yang lain. Langsung kadim dengan hawadis. Jadi kalau alam ini diciptakan oleh hadis. Kemudian hadis-hadis hingga berakhir kepada yang kadim. Seolah-olah kita sudah memberi bahwa hadis hawadis ini ada kudrah untuk menciptakan. Paham ya? Oke. Bisa dijawab. Ini secara aulawi ya. Secara aulawi. Kalau kalian mengatakan alam ini diciptakan hadis. Hadis ini pasti harus berakhir kepada kadim. Ya sama juga kayak kesimpulan kami. Yang ujung-ujungnya alam ini berproses dari kadim. Paham ya? Wala budda minal i'tira wa nusammihi sani al-alam. Dan kami namakan akan kadim ini namanya apa? Sani al-kalam. Sebagian para ulama meminta maaf menamai Tuhan itu sebagai sani'ul kalam. Ya kan? Karena bahasa sani'ul kalam itu bahasa lawan kita. Wajibul wujud. Kenapa enggak Allah ya kan? Karena kita saking percaya bahwa agama ini sangat rasional, sangat sesuai dengan metodologi ilmiah, maka kita berani memeriksa, berani memulai perjalanan dari awal untuk mencari Tuhan. Kita sudah percaya dengan Tuhan. Apa bukti agama kalian, Tuhan kalian, sifat-sifat Tuhan kalian? Yuk kita mulai dari awal. Kalau mulai dari awal nggak boleh ada pembuktian ini Tuhan, Allah. Karena Allah itu sudah kita imani. Ini seolah-olah boleh nggak kita berpikir seperti objektif, berpikir objektif. Kita ini sudah beriman ya. Mari kita berpikir sama-sama objektif, memakai argumen-argumen yang burhani. Kita memulai dari langkah pertama hingga ke ujung. Pasti kesimpulannya sama seperti yang sudah kita imani. Maka dipakai istilah-istilah apa? Sani'ul kalam. Yang emang itu tidak ada bahasa dalam Al-Quran dan hadis. Karena sebagian orang mengkritik kok sani'ul alam. Kalimat-kalimat sani itu tidak termasuk daripada Asmaul Husna setahu saya. Wala budda minal i'tirafi bid darurati. Dan wajib daripada mengakui dengan kesimpulan alam ini diciptakan oleh kadim.
bid darurah wajib, bid darurah wajib. Oke. Kalau mukaddimah dia terima secara otomatis, natijah dia terima. Dia tidak bisa menolak untuk tidak menerima natijah. Kalau dia sudah menerima, seperti mata. Saya bisa untuk tidak melihat. Tapi kalau saya sudah membuka mata, saya bisa nggak menolak informasi yang didapatkan oleh mata saya kalau tidak ada penghalang? Nah, saya lihat ini kan saya lihat. Boleh nggak saya menolak bahwa saya tidak melihat saat saya melihat? Enggak. Tapi untuk membuka dengan menutup boleh nggak? Boleh. Jadi seseorang kalau sudah menerima mukaddimah, natijahnya wajib dia terima. Tapi kalau mukaddimah dia tidak terima, natijah bisa saja dia tolak. Kayak analogika tentang mata tadi. Maka kalau dia terima mukaddimah yang tadi apa? Jika alam ini diciptakan oleh yang hadis, akan berakhir kepada tasalsul. Tasalsul itu mustahil. Jadi kalau bukan hadis apakah? Kadim. Maka kadim itulah yang kita inginkan, yang kita tujukan. Kalau dia menerima konsekuensi daripada mukaddimah tadi, yakni kalau alam ini diciptakan oleh hadis berakhir kepada tasalsul dan itu alam mustahil, maka dia wajib menerima bahwa alam ini harus dimulai dan diciptakan oleh kadim. Wala budda minal i'tirafi bihi bid darurah. Wala na'ni biqaulina qadimun illa anna wujudahu ghairu masbukin bi adam. Perhatikan baik-baik. Tidaklah kami maksud dengan perkataan kita, kami, kadim, kecuali bahwa sungguh wujudnya sebab, wujudnya sani'ul alam, itu tidak didahului oleh dengan adam. Maksudnya, makna kadim apa sih makna kadim? Karena ada perbedaan para ulama dalam menafsirkan kadim. Apakah kadim itu sifat maknawi? Ataupun kadim itu adalah sifat nafsi? Pendapat yang benar, kadim itu adalah sifat nafsi. Sebagian kita menetapkan kadim itu adalah sifat salbiyah. Sedangkan menurut Ghazali dan menurut Imam Haramain, kidam itu adalah bagian sifat nafsi. Maksud daripada kadim apa? Makna kadim apa? Keberadaannya itu tidak ada permulaan. Keberadaan dia itu, wujudnya dia itu tidak ada permulaan. Falaisa tahta lafdil kadim illa isbatu mawjudin wa nafyu adami sabikin. Maka tidaklah di bawah, makna di bawah ini maksud ya. Maka tidaklah di bawah lafal kadim kecuali menetapkan maujud dan menafikan tidak ada yang mendahului. Oke? Makna kadim apa? Makna kadim adalah menetapkan maujud dan maujud ini tidak didahului oleh tidak ada. Dalam arti keberadaan dia itu, wujudnya dia itu tidak ada awal. Perlu diketahui, sebagian para ulama menetapkan bahwa kadim itu adalah sifat subutiyah, bukan sifat salbiyah. Karena apa? Makna kadim apa? Dia itu makna kadim apa? Isbatu maujud yang maujud itu tidak ada awal. Kata lain apa? Kadim itu adalah sifat subut yang mengandung nafi. Sifat subut yang mengandung nafiyah. Apa dia? Apa makna kadim? Dia itu sesuatu yang ada. Isbat kan? Tapi yang ada ini tidak ada awal. Ada nafi kan? Jadi isbat tapi mengandung nafi. Oke. Fala tadhananna annal qidama ma'na zaidun ala dhatil kadim fayalzamuka an taqula dhalikal ma'na aidan kadimun bi kidamin zaidin alaihi wa yatasalsalu ila ghairi nihayatin. Fala tadhananna, maka janganlah kalian menduga bahwa sungguh kidam itu makna yang lebih di atas diri kadim, zat kadim. Ghazali memberi peringatan kepada kita, jangan sampai kita menduga kidam itu makna zaid. Apa makna zaid? Seperti ilmu. Ini zat kita kan? Pengetahuan kita memiliki pengetahuan, itu sifat kan? Makna yang ada dalam diri kita. Paham? Oke. Tuhan, sani'ul kalam, itu zat kan? Zat. Dan kita tetapkan zat ini kadim. Apakah makna kadim itu adalah makna zaid? Saat kita menetapkan kadim itu adalah makna zaid yang lebih di atas zat? Bukan, kata Ghazali.
Bukan. Kenapa bukan? Fayalzamuka an taqula dzalikal ma'na aidan kadimun bikidamin zaidin alaihi wa yatasalsalu ila ghairi nihayatin. Maka lazim akan kamu oleh bahwa kalian katakan sedemikian makna juga itu kadim dengan sebab kidam yang lebih di atasnya kadim. Wa yatasalsalu dan tasalsul makna tersebut hingga tanpa ada batasan. Maksudnya Tuhan itu kadim. Oke, kita sudah menetapkan satu nama yang bernama kadim. Oke, sifat kadim. Kadim itu apakah makna zaid? Oke, kalau makna zaid kita katakan, andai kita katakan kadim itu makna zaid. Karena kadim itu seperti alimun. Kapan ada alimun? Saat ada Kapan dikatakan seseorang itu berilmu? Kalau ada ilmu kan? Kadim berarti ada kidam. Kalau kita katakan Tuhan itu kadim, dan kadim itu kita katakan sebagai sifat makna, maka sama dengan ada kidam pada Tuhan. Tuhan kadim kan? Makna ini, makna yang ada pada Tuhan, kidam juga. Oke, kemudian makna ini otomatis butuh kepada makna yang lain hingga tanpa ada batasan. Maka terjadilah tasalsul. Sekali lagi, Tuhan itu kalau kita katakan wujudnya itu kadim. Kadim itu isim fa'il ataupun sifat musyabbah. Pasti ada masdarnya kan? Ada makna masdarnya. Kita menetapkan alimun. Seseorang itu alim pasti ada ilmun. Kalau kita katakan kadim berarti ada kidam. Oke. Makna ini bukan makna dalam arti makna lafal ya. Makna itu mafhum. Kidamnya ini kadim juga kan? Kadim kan? Nah, kadim itu ada makna juga nggak? Zat Tuhan. Ini umpama, ini zat Tuhan. Dia memiliki sifat kadim. Kadim ini ada makna. Ada makna. Bayangkan ini makna. Ini makna. Oke. Makna ini kadim nggak? Kadim juga kan? Nggak boleh kan hawadis pada Tuhan. Nah, makna ini kadim. Nah, kadim itu isim fa'il kan? Sifat musyabbah. Sudah, oke. Kalau kita tetapkan kadim, ada kidamnya juga. Nah, kidam ini, kadim nggak? Kadim. Kalau kadim, ada kidam juga. Nah, kidam ini kadim nggak? Kadim. Kadim itu ada makna Kita tanyakan lagi, kidam itu kadim nggak? Kadim. Hingga tanpa ada maka tidak boleh kita katakan kidam itu adalah makna yang zaid ala zat. Akan tetapi, kadim itu adalah sifat nafsiyah. Oke, berbeda dengan yang kita ketahui selama ini. Abu Musa Asy'ari ataupun Imam Al-Asy'ari menyebutkan dalam kitab Al-Idah, kitab ini termasuk kitab yang tidak ada lagi, masih berjalan. Beliau mengatakan bahwa kidam itu adalah makna zaid. Makna zaid. Kemudian disampaikan oleh Abu Furak. Abu Furak itu, ini informasi yang sangat penting. Abu Furak itu murid daripada Abu Hasan Al-Bahili. Generasi kedua daripada Imam Asy'ari. Imam Asy'ari memiliki murid seperti Abu Hasan Al-Bahili. Oke. Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid. Dari dua tokoh ini, dari Ibnu Mujahid dan Abu Hasan Al-Bahili, lahirlah Al-Baqilani. Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani. Lahir Ibnu Furak, lahir Abu Ishaq Al-Isfiraini. Ini tokoh utama besar yang sering namanya beredar dalam ilmu kalam dan usul fikih. Ibnu Furak menulis satu kitab yang sangat penting. Apa? Mujarad Maqalat Al-Asy'ari. Informasi, ini hanya sekedar menyampaikan informasi mazhab Asy'ari. Kenapa beliau menulis kitab itu? Karena saat itu banyak sekali orang menisbah pendapat kepada Imam Asy'ari, padahal Imam Asy'ari sendiri tidak berpendapat sedemikian. Ya kan? Karena banyak sekali besar sekali pengaruhnya, banyak orang mengatakan menisbahkan pendapat-pendapat Imam Asy'ari yang Imam Asy'ari sendiri tidak berpendapat. Maka sebagian ulama saat itu seperti Ibnu Hazm yang ada di Andalusia mengkritik si Imam Asy'ari. Bahkan ada sebagian ulama, kalau tidak salah saya, Ibnu Qudamah, guru besar dalam mazhab Hambali, kritik terhadap Asy'ari karena salah informasi yang datang kepada ulama ini salah.
Ada seorang baik, ada seorang yang baik, yang alim, tapi yang datang kepada kita informasinya yang salah. Maka secara otomatis kita akan mengkritisi. Paham? Jadi banyak sekali beredar informasi-informasi yang salah terhadap Al-Imam Asy'ari. Maka hadirlah sosok Ibnu Furak mengumpulkan ini loh pendapat-pendapat Imam Asy'ari yang bernama apa? Kitab Mujarrad Maqalat Al-Asy'ari, kitab yang sangat penting. Dan dengan kitab ini kita bisa menolak syubhat bahwa Asy'ari itu berbeda dengan Asy'ariyah. Asy'ari itu apa? Imam Asy'ari dan muridnya. Asy'ariyah itu apa? Murid-muridnya, madrasahnya. Bukan madrasah, bayangin. Bukan daya ya, madrasah itu yang mengikuti beliau. Ar-Razi Sanusi. Kenapa? Karena Imam Asy'ari kalau kita cek dalam Al-Ibanah itu isbat, tafwid. Sedangkan dalam kitab-kitab Sanusi, kitab Imam Ar-Razi itu ada ta'wil. Isinya berbeda dengan Asy'ari. Seperti orang mengatakan Syafi'i berbeda dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah berbeda dengan Syafi'i. Pengikut-pengikut Syafi'i itu berbeda dengan Syafi'i. Maka mesti kita kembali kepada Syafi'i. Bacalah Al-Um, jangan baca karya Imam Nawawi. Begitulah. Yuk kita baca karya-karya Imam Asy'ari, jangan baca karya Asy'ariyah. Kenapa? Karena Asy'ariyah berbeda dengan Asy'ari. Sehingga ada seorang guru, waktu muzakarah beliau mengajak untuk membaca, mengajarkan murid-murid kitab Al-Ibanah karya Imam Asy'ari. Dan kalau kita lihat di beberapa kitab Imam Asy'ari yang dinisbah kepada beliau, berbeda dengan uraian Imam Sanusi, Ar-Razi. Nggak ada pembahasan Johar Farad, nggak ada pembahasan zaman, makan. Kok tiba-tiba sudah ada pembahasan zaman, makan, Johar Farad, jisim. Ya kan? Nah, satu-satunya yang membuktikan bahwa Asy'ariyah tidak berbeda dengan Asy'ari, bukan satu-satunya, salah satunya adalah kitab Ibnu Furak. Beliaulah yang mengumpulkan informasi-informasi yang Asy'ari yang isinya sama dengan yang disampaikan oleh Asy'ariyah. Paham ya? Oke. Sudah selesai tentang pembahasan Qadim. Nah, sedikit saya lupa. Beliau menyebutkan Ibnu Furak dalam kitab Mujarrad Maqalat Al-Kautsari. Imam Asy'ari dalam semua karyanya itu menyampaikan bahwa Qadim itu adalah sifat nafsi, bukan sifat maknawi, bukan sifat yang lebih di atas zat. Paham? Paham? Oke. Yang ketiga, dakwaan yang ketiga. Oke, Tuhan itu Qadim. Yang menciptakan alam ini itu mesti tidak ada permulaan wujudnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada penghujung wujudnya? Secara otomatis sebenarnya kalau dia sudah ditetapkan tidak ada awal, maka tidak boleh ada akhir. Karena kalau ada akhir, dia bukan Qadim lagi. Nah, paham? Dakwaan yang ketiga, Tuhan, sosok yang menciptakan alam ini tidak ada awal. Sudah selesai. Sosok yang menciptakan alam ini tidak ada ujung. Dalam arti, dalam bahasa istilah tauhid, baqa. Dakwah salitsah. Klaim yang ketiga, nadda'i anna sani'al alami ma'a kaunihi mawjudan lam yazal fahuwa bakin lam yazal li'anna ma sabata qidamuhu istahala adamuhu. Ini kaedahnya. Kita klaim bahwa sungguh yang menciptakan alam ini ma'a kaunihi, beserta keadaan yang menciptakan alam ini itu mawjud, yang azali. Makna lam yazal itu azali, tidak ada awal. Fahuwa, niscaya yang menciptakan alam ini bakin, kekal, tidak ada penghujung. Jadi bedakan lam yazal dengan lam yazal, ada titik, ada apa? Ada alif. Kalau lam yazal berarti azali. Kalau la yazal itu abadi, tidak ada ujung. Kenapa? Li'anna ma sabata qidamhu istahala adamu. Karena sungguh sesuatu yang sudah ditetapkan kidamnya sesuatu, mustahillah adamnya sesuatu. Oke. Ini terdiri dari dua mukaddimah. Mukaddimah yang pertama, sesuatu yang sudah ditetapkan qadim, maka mustahil dia itu adam. Kalau mustahil adam, bakin. Kalau kata lain, kalau sesuatu tersebut sudah ditetapkan qadim, otomatis dia itu bakin. Dia kekal tanpa ada ujung. Faham?
Ini mukaddimah sugra ataupun premis pertama. Yang kedua, Tuhan itu kadim. Maka natijahnya apa? Tuhan itu bakin. Ataupun kalau kita balik begini. Tuhan itu kadim. Sesuatu yang ditetapkan kadim, maka dia bakin. Maka Tuhan itu kadim. Mukaddimah mana yang kamu tidak setujui? Tuhan itu kadim. Sudah ada pembuktian yang tadi. Karena kalau bukan hadis. Orang, apa dalil kalian terhadap mukaddimah kubra? Sesuatu yang sudah ditetapkan kadim, dia bakin. Kenapa? Kenapa kalau dia itu tidak ada awal, wajib tidak ada ujung? Kenapa? Kenapa nggak boleh dalam pertengahan dia tidak ada lagi? Paham? Jadi yang dikritik apa? Mukaddimah kubra. Apa dalil sesuatu yang kadim, wajib bakin? Wa innama qulna dzalika li'annahu lawin adama laftaqara adamhu ila sababin fa innahu tari'un ba'da istimraril wujudi fil qidami. Waqad dzakarna anna kulla tari'in fala budda lahu min sababin min haitsu innahu tari'un la min haitsu innahu mawjudun. Wa innama hanya saya kami berpendapat akan sedemikian. Kulna itu kami yakini akannya sedemikian. Kadang-kadang makna qala itu qaulun, i'tikad dan ra'yun, majazi ya. Hanya saya kami katakan, kami berpendapat, kami yakini akannya sedemikian. Apa? Sesuatu yang sudah ditetapkan kadim, otomatis wajib dia itu bakin. Kenapa? Li'annahu, karena bahwa sungguh yang kadim. Li'annahu kembalinya kepada kadim. Karena bahwa sungguhnya yang kadim. Lawin adama, kalau yang kadim itu tidak ada. Dia ada, kemudian tidak ada. Kalau bahasa itu, menerima tidak ada. In adama itu menerima tidak ada. Laftakara, niscaya sungguh membutuhkan tidak adanya yang kadim kepada sebab. Fa'innahu, kenapa? Karena bahwa sungguhnya Adam, ingat dhamir itu kembali pada Adam. Fa'innahu, karena bahwa sungguh Adam itu yang datang, itu yang baharu setelah berkekalan wujud dalam kidam. Jadi begini, kadim itu mewujud kan? Dia sudah ada. Tidak ada awal, wujud, kemudian tidak ada. Konsekuensinya apa? Tidak ada ini membutuhkan kepada sebab. Bagaimana sesuatu yang sudah lama ada, kemudian berganti untuk tidak ada. Berganti dari ada kepada Adam. Maka Adam ini butuh kepada sebab. Karena dia sudah wujud. Tarik mana tarik apa? Dia yang baharu, yang datang di kemudian. Dia wujud. Kemudian datang tidak ada. Ya kan? Ya dari kadim sudah ada, tiba-tiba tidak ada. Untuk tidak ada itu harus ada alasan. Ya kan? Waqad dzakarna anna kulla tari'in fala budda lahu min sababin min haitsu innahu tari'un la min haitsu innahu mawjudun. Dan sungguh telah kita sebutkan bahwa sungguh yang baharu, semua yang baharu, maka mesti bagi yang baharu itu daripada sebab, min haitsu dari sisi bahwa sungguh sesuatu tersebut yang baharu. Bukan dari sisi bahwa sungguh sesuatu tersebut itu ada. Ingat di belakang, kullu hadis falahu sabab. Inilah kaidah yang sama. Kullu tari falahu sabab. Sungguh telah kita sebutkan di belakang, kata Ghazali, semua yang baharu itu mesti ada sebab. Dari sisi dia itu baharu, bukan dari sisi itu mewujud. Dia ada, nggak ada pertanyaan, dia ada sebab. Tapi adanya dia itu dari tidak ada, maka butuh jadi butuh sebab karena dia itu baharu, bukan karena dia itu sesuatu yang ada. Bedakan ya. Lihat detail. Dia itu butuh kepada sebab karena dia itu baharu, dari tidak ada kemudian ada, bukan karena dia itu mewujud. Paham? Oke. Sesuatu yang kadim, wujud, tiba-tiba tidak ada. Berganti dari wujud kepada Adam. Pasti ada alasannya dong. Kenapa yang tadi ada sekarang kok tiba-tiba tidak ada lagi? Ya kan, buktinya misalnya ini hidup lampu hidup. Tiba-tiba mati, pasti ada alasan kenapa ini mati. Ya kan? Apa alasannya? Pasti ada sebab. Oke. Wakama iftaqara tabaddulul adami bil wujudi ila murajjihin lil wujudi alal adami. Fakadzalika yaftariku tabaddulul wujudi bil adami
ila murajjihin lil adami 'alal wujudi. Wa kama, dan sebagaimana membutuhkanlah pergantian Adam dengan wujud kepada murajjih, kepada yang memilih, yang menentukan bagi wujud di atas Adam, fakadzalika, maka begitulah membutuhkan bergantinya wujud dengan Adam kepada murajjih yang memilih bagi Adam di atas wujud. Jadi ini ada perbandingan. Sesuatu yang tidak ada, kemudian ada, perlu alasan? Kenapa dia ada ini? Sebagaimana dari tidak ada kemudian ada butuh sebab, maka begitu juga sesuatu yang ada kemudian tidak ada butuh Paham ya? Yang pertama apa? Sebagaimana dia tidak ada sama sekali kemudian ada. Kenapa ini? Ada seseorang sifatnya pendiam, tiba-tiba banyak ngomong, pasti ada sebabnya. Sesuatu yang ada kemudian wujud, pasti ada sebab. Maka begitu juga sesuatu yang wujud kemudian Adam, pasti ada murajjih. Kenapa dia itu Adam? Kenapa tiba-tiba yang wujud tiba-tiba Adam? Kenapa wujud tiba-tiba pasti ada alasan, pasti ada sebab, pasti ada murajjih. Paham ya? Oke. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan alam ini kadim, wujudnya itu bisa tidak ada, maka perlu ada yang meniadakan dia. Paham? Oke. Murajjih itu apa? Wa dzalikal murajjihu imma fa'ilun ya'dimul bil qudrati aw diddun aw qita'u syartin min syara'itil wujud. Dan sedemikian murajjih, adakala murajjih itu fa'il, sosok yang melakukan, yang mengadakan fa'il tersebut dengan, yang meniadakan fa'il tersebut dengan kudrah, ataupun diddun, ataupun lawan, ataupun putusnya satu syarat daripada beberapa syarat wujud. Ini belum dirincikan, belum dijelaskan. Ada 3 opsi. Sesuatu yang kadim dan dia ada, kemudian tidak ada, pasti ada alasan. Alasan ini ada hanya tiga tipe. Adakala yang membuat dia itu tidak ada karena ada yang mengadakan, ada yang meniadakan, ada yang meniadakan itu dengan apa pasti? Dengan kudrah kan? Mengadakan dengan meniadakan kan dengan kudrah. Oke, opsi yang pertama. Adakala diddun. Kenapa dia itu tiba-tiba ada? Ada lawannya. Misalnya gini, bilangan ini genap. Kenapa tiba-tiba ganjil? Karena ganjil itu lawan daripada ini secara umum. Ataupun alasan dia wujud itu tidak ada lagi. Seperti manusia, kita kan wujud nih. Kenapa kita mati? Karena hilang satu syarat, apa? Nyawa. Paham? Misalnya lampu ataupun motor, kenapa tiba-tiba mati? Karena syarat dia hidup. Paham? Jadi ada 3 opsi yang membuat sesuatu yang wujud Adam. Adakala fa'ilun ya'dimu bil qudrah au diddun au qita'un syartin min syara'itil wujud. Paham ya? Ini cara berpikir. Wa muhalun ayyuhala 'alal qudrati idzil wujudu syai'un sabitun yajuzu an yasdara 'anil qudrati fayakunul qadiru biisti'malihi fa'ala syai'an adamiyan wal adamu laisa bi syai'in fayastahilu ay yakuna fi'lan waqi'an bi atharil qudrati. Wa muhalun, dan mustahillah bahwa diarahkan ataupun diopsikan akannya Adam, yakni wujud itu kemudian Adam di atas kudrah. Yuhalu itu kembali dhamirnya ke Adam ya. Kenapa? Karena wujud itu sesuatu yang ada. Ya juzu, yang bolehlah bahwa hadir hasil dia yang wujud daripada kudrah. Jadi begini. Wujud dari tidak ada kemudian ada, perlu kudrah enggak? Kita tidak ada anak kemudian ada anak, perlu kudrah. Dari sesuatu tidak ada kemudian ada, pasti ada kudrah. Paham kan? Kita dari tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian berbuat hasil. Jadi hasil itu identik dengan wujud. Paham? Boleh enggak kudrah terhadap Adam? Dia tidak ada. Paham? Ini misalnya ini enggak ada kitab, kemudian saya buat kitab, boleh kan?
Jadi kudrah itu jadi wujud itu hasil daripada kudrah. Adam tidak boleh hasil daripada kudrah. Fahamlah? Kaidah yang pertama, logika yang pertama, idil wujud syai'un sabitun yajuzu an yasdara anil kudrah. Sesuatu yang ada, dia boleh lahir daripada kudrah. Oke. Tadi 3 opsi. Murajih itu ada kala yang pertama apa? Ada sosok yang memfungsikan kudrahnya untuk meniadakan. Mustahil yang pertama ini. Kenapa mustahil? Pertama dulu, wujud itu ada kan? Untuk ada dia itu proses daripada kudrah. Ke depan fayakunul qadiru. Maka adalah yang kuasa dengan memfungsikan kudrah telah melakukan sesuatu yang tidak ada. Wal adamu, adam itu bukanlah dengan sesuatu. Fayastahilu, maka mustahillah bahwa ada dianya qadir, itu ada dianya Adam, ayyakuna itu kembali kepada Adam. Maka mustahillah bahwa ada dianya Adam itu perbuatan yang hasil yang terjadi dengan hasil daripada kudrah. Begini, Asy'ariyah berbeda dengan Mu'tazilah. Asy'ariyah mengatakan Adam itu apa? Ya tidak ada. Tidak ada sama sekali. Untuk meniadakan yang tidak ada gimana? Untuk mengadakan yang ada kan boleh kan? Oke, bisa kan kita buat rumah. Dari rumah tidak ada kemudian kita mengadakan. Ini sesuatu yang tidak ada. Bagaimana ada ta'alluq kudrah? Tidak ada sama sekali. Bagaimana kita melakukan kepada sesuatu yang tidak ada? Tidak bisa. Maka lihat. Kalau kita kata fayakunul qadir, orang yang memiliki sosok yang memiliki kudrah, kemampuan. Kalau dia melakukan Adam, ini biisti'malihi Adam, ini kembali kepada Adam. Ini saya tadi salah, biisti'malihi Adam kembali tamirnya ya. Sosok yang memiliki kemampuan, dia melakukan kepada yang Adam. Sungguh dia telah melakukan sesuatu yang tidak ada. Wal Adam, laisa bisyai, Adam itu kan tidak ada. Adam itu tidak ada sama sekali. Paham? Adam itu tidak ada sama sekali. Maka mustahil Adam itulah hasil daripada proses kudrah. Adam itu apa dulu? Adam itu tidak ada sama sekali. Bagaimana sesuatu yang Adam, apa Adam? Tidak ada sama sekali. Hasil Adam ini karena daripada kudrah itu untuk wujud. Sedangkan Adam itu ya tidak ada. Paham? Jadi opsi yang pertama, yang kadim itu wujud kemudian tidak ada sama sekali, kan hilang kan? Adam itu ya tidak ada. Itu mustahil karena ada fa'il, ada sosok yang melakukan dengan kudrahnya. Kenapa? Karena dia itu Adam. Adam itu ya tidak ada sama sekali. Bagaimana menggunakan kudrah kepada sesuatu yang tidak ada? Paham ya? Fa inna naqul fa'ilul Adam hal fa'ala syai'an fa in qila na'am kana muhallan li anna nafya laysa bi syai'in. Maka bahwa sungguh kami katakan fa'ilul Adam yang melakukan terhadap Adam, apakah dia telah melakukan sesuatu? Hal fa'ala syai'an, apakah telah dia melakukan sesuatu? Fa in qila, maka jika dia jawab iya, niscaya adalah sesuatu tersebut mustahil. Kenapa? Karena nafi itu bukanlah dengan sesuatu. Ingat, makna syai' itu kan wujud. Nafi itu bukanlah wujud. Gini, ada pertanyaan dulu. Fa'ilul Adam, melakukan Adam. Kita telah melakukan Adam. Apakah ada perbuatan di situ? Kalau dia mengatakan ada, itu mustahil. Yang tidak ada, bagaimana kita melakukan yang tidak ada? Melakukan yang ada kan? Melakukan yang tidak ada yang ada. Kenapa? Karena yang tidak ada itu bukan wujud. Sesuatu yang wujud, Adam itu bukanlah wujud. Maka melakukan yang Adam adalah mustahil. Maka kadim yang wujud, ini kembali yang tadi, kadim, kemudian dia wujud, kadim wujud, Adam. Opsi yang pertama apa? Kenapa dia Adam? Karena fa'il, karena ada sosok yang meniadakan dia itu dengan kudrah, mustahil. Karena kudrah itu ta'aluknya dengan wujud. Paham? Oke. Wa in qala al-mu'tazaliyu innal ma'duma syai'un wa dzatun falaysa dzalika dzatu min atharil qudrati.
sekalipun berpendapatlah Mu'tazilah bahwa sungguh ma'dum itu sesuatu dan ada dan sesuatu zat dan zat. Falaisa, maka bukanlah sedemikian zat itu daripada hasil daripada kudrah, bukanlah hasil kudrah. Jadi gini, Mu'tazilah berbeda dengan kita Asy'ariyah. Mu'tazilah mengatakan sesuatu yang tidak ada dia sudah ada. Sesuatu yang tidak ada, mahiyahnya, esensinya, hakikatnya syai'. Jadi peran Tuhan apa? Dia memberi sifat wujud saja. Oke. Kita sudah ma'dumnya sudah ada. Ma'dumnya sudah ada. Bagaimana dia muncul? Diberi sifat wujud. Inilah salah satu menurut sebagian ulama kekeliruan Asy'ariyah, sebagian ulama Asy'ariyah yang menganggap wujud itu adalah sifat. Efeknya begini, efeknya ke sini. Tapi di tempat yang lain nanti kita akan menjelaskan. Mu'tazilah mengatakan ma'dum itu ada zat. Misalnya gini. Kita sebelum diberi sifat wujud kita sudah ada. Bukan kita yang memiliki tubuh ini ya. Hakikat manusia. Kemudian Tuhan menciptakan. Mana menciptakan apa? Memberi wujud. Jadi seolah-olah wujud itu pakaian untuk mahiyah tersebut. Kalau belum diberi pakaian, dia masih di tahap ma'dum. Sedikit khayalan ya. Dan pendapat ini fatal. Oke, ini keyakinan Mu'tazilah. Kalau menurut kita apa? Ma'dum itu ya tidak ada sama sekali. Tidak ada. Oke. Wa in qalal Mu'tazilah, sekalipun berpendapatlah Mu'tazilah bahwa sungguh ma'dum itu adalah syai' wa dzat, sudah saya jelaskan. Maka zat itu bukanlah asar daripada kudrah. Karena gini, kudrah itu takluk dengan mungkin kan? Sedangkan zat ini adalah bisa jadi kadim. Maka pertanyaan kemarin siapa yang kirim? Kadim itu ada Adam yang tidak ada awal, yang tidak ada ujung. Oh, kawan yang dari Ulediti ya. Ada chat saya. Fala yutasawwaru ay yakula al-fi'lu al-waqi'u bil qudrati fi'lu dzalika dzat fa innaha azaliyatun wa inna ma fi'luhu nafyu wujud wa nafyu wujud laisa syai'an fa idzan ma fa'ala syai'an. Ini Ghazali menyampaikan berdasarkan mazhab Asy'ariyah kudrah itu tidak takluk pada Adam. Karena Adam itu ya tidak ada sama sekali. Tidak melakukan kepada sesuatu yang tidak ada sama sekali. Bisa nggak? Enggak. Apakah dengan mazhab Mu'tazilah terbenar? Kan Mu'tazilah kan ma'dum itu ada. Bukan ada, zat. Mahiyahnya sudah ada. Paham? Mahiyahnya sudah berarti untuk mengadakan. Jadi gini, bahasa ini sedikit khayalan. Dia sudah ada di tahap tertentu. Belum wujud, belum satu tingkat lagi. Boleh kan dia ditiadakan dari opsi ini? Ada misalnya gini, ada file tinggal kita download. Dia belum ada kan, belum tersimpan. Tinggal kita download. Boleh kan kita hapus? Download itu kan belum ada dia. Belum ada kan? Sebelum terdownload kan belum ada. Belum terdownload. Tapi dia ada. Tapi dia bukan ada. Pada satu sisi dia belum. Nah, boleh nggak kita hapus? Yang ma'dum ini boleh nggak kita hapus? Yang bisa terdownload itu kita hapus? Bisa kan? Jadi opsi untuk wujud itu kita hapus. Boleh kan? Seolah-olah berdasarkan mazhab Mu'tazilah. Kudrah itu bisa takluk kepada yang sesuatu yang ada. Sesuatu yang ma'dum. Karena ma'dum itu di tahap tentu sudah memiliki mahiyah. Tapi dia belum diberikan wujud. Berarti mengadakan ini bagaimana? Ya membuangnya, menghilangkan opsi dia untuk wujud. Nah. Oke, kata Ghazali, walaupun berdasarkan Mu'tazilah tetap nggak bisa. Kenapa? Wa in qala, sekalipun berpendapatlah Mu'tazilah bahwa sungguh ma'dum itu syai' wa dzat, maka bukanlah zat itu daripada asal kudrah. Oke, kenapa? Karena kudrah itu untuk wujud dan adam. Zat ini boleh nggak? Ingat, mengadakan kudrah ini. Oke, diri zat ini tidak ada takluk kudrah. Takluk kudrah untuk wujud dan untuk adam. Oke. Fala yutasawwaru, maka tidak mungkinlah bahwa berpendapat Mu'tazilah. Al-fi'lu waqi'u, perbuatan yang hasil perbuatan tersebut dengan kudrah itulah perbuatan sedemikian zat. Kenapa?
Karena bahwasanya zat itu azali menurut Mu'tazilah. Gini. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Siapa yang mengadakan 2? Tuhan. Kalau berarti Tuhan yang mengadakan berarti boleh bukan 2. Karena diciptakan. Berarti kan boleh diciptakan opsi yang lain kan? Berarti boleh nggak 1 tambah 1 bukan 2? Paham? Gitulah. Mahiyah itu menurut sebagian ulama sudah ada. Esensinya sudah ada. Mewujudkannya itu baru. Jadi makna menciptakan apa? Mewujudkan itu. Pendapat ini salah. Walaupun sebagian Asy'ariyah terpengaruhi dengan pendapat ini. Karena Ibnu Sina dengan At-Tusi. Oke. Perbuatan yang hasil dengan kudrah. Apa perbuatan yang hasil dengan kudrah? Allah melakukan sedemikian zat. Itu mustahil. Kenapa? Fa'innaha, karena bahwa zat itu ini bagi Mu'tazilah zat itu azali. Boleh nggak kudrah itu ta'aluk kepada yang azali? Mustahil. Kudrah itu kan mengadakan sesuatu yang belum ada kan? Kalau yang dari awal, yang tidak ada awal sudah ada, nggak perlu kudrah. Jadi fala yutasawwar, mustahil. Mana fala yutasawwar? Mustahil. Kalau Mu'tazilah mengatakan apa? Ini hasil daripada kudrah adalah zat itu. Paham? Zat itu adalah proses daripada kudrah. Nggak boleh karena kudrah zat itu adalah azali. Azali itu nggak ada ta'aluk. Jadi nggak mustahil Mu'tazilah mengatakan zat yang mereka katakan zat itu adalah makdum itu kan zat. Mustahil mereka katakan ini adalah proses daripada kudrah. Mustahil. Mustahil. Inilah hasil daripada kudrah. Mustahil ini. Kenapa dia azali? Untuk mengadakan sesuatu itu perlu dari tidak ada dulu. Paham? Ini kembali ke yang tadi. Bahwa mengadamkan itu adalah mengadamkan itu dengan kudrah walaupun berdasarkan mazhab Mu'tazilah. Ingat, zat ini belum ada ya, belum diberikan sifat wujud, tapi mahiyahnya dari azali sudah ada. Dari azali sudah. Boleh nggak dia katakan zat itu hasil daripada kudrah? Ya nggak boleh karena azali. Paham ya? Oke. Wa inna ma fi'luhu nafyul wujud zat. Hanya saja perlakuan daripada kudrah tersebut adalah menafikan wujudnya zat. Dan menafikan wujud zat bukanlah sesuatu. Fa'idzan ma fa'ala syai'an. Maka saat itu ma fa'ala tidak melakukan sosok tersebut akan sesuatu pun. Ini agak halus ya. Sebenarnya ada mukadimah yang harus dijelaskan, tapi cukup di sini aja dulu. Wa inna ma fi'luhu, hanya saja perbuatan daripada kudrah itu menafikan wujud zat. Gini, ingat. Harus khayalan sedikit nih. Zat makdum itu kan belum wujud. Zatnya sudah ada. Oke. Boleh nggak kudrah itu ta'aluk kepada zat ini? Nggak boleh karena zat itu azali. Palingan ta'aluk kudrah menurut Mu'tazilah untuk menafikan wujudnya zat. Jadi opsi wujud nggak ada. Faham? Meniadakan wujud zat tersebut. Sedangkan wujudnya belum ada. Paham? Begini. Ini khayalan, ini kitab ya. Apa ya kalau kita asumsikan? Dinosaurus. Ada mahiyah kan? Ada hakikat. Dinosaurus itu memiliki hakikat nggak? Memiliki esensi kan? Dia belum di taraf ada. Hakikatnya sudah ada. Hakikatnya ya, bukan wujudnya. Belum berstatus mawujud. Mahiyah ini azali. Tanpa mengadakan dia sudah, maka tidak ada mustahil ta'aluk kudrah kepada zat itu menurut Mu'tazilah. Ingat, menurut Mu'tazilah. Dia makdum apa? Apa mawujud? Hakikat dinosaurus itu mawujud apa makdum? Makdum. Tapi makdumnya ada di tahap zat. Masih di ruang. Jadi dia sebelum diciptakan ada di ruang penyimpanan gitu. Belum diekspor, belum dikeluarkan lah gitu bahasa lainnya. Belum dikeluarkan. Kalau dikeluarkan berarti sudah ada wujud. Oke. Ta'aluk kudrah kepada zat ini boleh? Ya sudah ada. Kudrah itu kan mengadakan sesuatu yang ada. Oke. Dia itu kan ma'dum, belum ada kan? Oke, kita katakan ta'aluk kudrah itu, perbuatan kudrah itu untuk apa? Untuk menghilangkan wujudnya. Ya emang dia tidak ada. Karena dia ma'dum. Maka kudrah tidak melakukan apapun.
Karena dia emang belum ada. Menghilangkan sifat wujud. Nggak perlu kan dia ma'dum. Bagaimana menghilangkan suatu sifat yang di situ tidak ada? Jadi berdasarkan hatta, walaupun berdasarkan mazhab Mu'tazilah yang kita katakan, yang mereka katakan bahwa ma'dum itu zat, sudah ada di ruang tertentu tapi belum keluar ke dunia wujud. Kudrah itu meniadakan wujud, menghilangkan wujud yang ada pada zat ini. Ya nggak perlu kan dia ma'dum. Ataupun meniadakan zat, nggak boleh karena zat itu azali. Paham? Paham ya? Oke, maka lihat ini. Fala yutasawwar, maka mustahillah bahwa berpendapat orang tersebut perbuatan yang hasil dengan kudrah apa? Perbuatan sedemikian zat, melakukan sedemikian zat apa? Menciptakan sedemikian zat, nggak boleh. Kenapa? Fa innaha azali, karena zat itu Oke, kalau bukan itu terus apa? Wa innama, hanya saja perbuatan kudrah itu hasil daripada kudrah itu apa? Menafikan wujud zat. Menafikan wujud ya, bukan zat. Menafikan wujud zat. Dan menafikan wujud zat bukanlah sesuatu. Karena dia memang tidak ada. Faidan, maka kesimpulan, ma fa'ala syai'an. Maka sosok itu tidak melakukan apapun. Menafikan wujud yang wujud itu ya belum ada. Wa idza sadaka qauluna ma fa'ala syai'an sadaka qauluna innahu lam yasta'mil al-qudrata fi amrin al-battata. Apabila benarlah perkataan kita, ma fa'ala syai'an, tidak melakukan sesuatu pun, terbenarlah perkataan kita, innahu, bahwasanya bahwa sungguh sosok seorang tersebut, zat tersebut, sosok tersebut tidak menggunakan kudrah pada perkara apapun sama sekali, al-battata. Gini, dia tidak melakukan. Seseorang tersebut tidak melakukan apapun. Sama enggak? Dia tidak menggunakan kudrah. Saya tidak makan. Saya tidak makan. Sama dengan apa? Saya tidak menggunakan kudrah kudrah saya untuk sama kan? Makna ma fa'ala syai'an, tidak melakukan apapun. Dengan tidak menggunakan kudrah. Ya sama, karena untuk melakukan itu perlu Jadi kalau berdasarkan mazhab Mu'tazilah, kudrah itu tidak berfungsi. Kenapa? Menafikan wujud. Ya wujud aja tidak ada. Menafikan zat itu azali. Jadi ini yang kadim, ini kan kadim, wujud kan? Nah, oke. Maka fabakia kama kana walam yaf'al syai'an, maka kekallah ma'dum, ini kembali pada ma'dum yang zat itu sebagaimana ada, walam yaf'al syai'an, dan tidak melakukan perbuatan tersebut apapun. Jadi ya dia tetap ma'dum itu yang baru di dalam ruang tertentu, dia seperti sedia kala, dan kudrah itu tidak ada berefek apapun pada dia. Paling untuk wujud, bukan untuk mengadam, karena adam itu ya sudah adam. Menafikan wujud kan memberi adam kan. Oke, opsi yang pertama apa? Opsi yang pertama, fa'ilun, di sesuatu yang ada kadim, kemudian dalam perjalanan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ada sosok yang melakukan pengadaman, penghilangan terhadap wujud dengan kudrah. Nggak mungkin. Karena kudrah itu takluk dengan wujud. Baik berdasarkan mazhab Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah. Opsi yang kedua apa? Diddun. Wa batilun ayyuqala innahu ya'dumuhu didduhu li'anna didda in furida hadisan in dafa'a wujuduhu bi mudaddatil kadim. Wa kana dzalika aula min an yanqati'a bihi wujudul kadim. Batil bahwalah dikatakan bahwa sungguh kadim, wujud kadim itu ditiadakan akannya wujud kadim oleh lawannya kadim. Kenapa? Karena bahwa sungguh lawan jika diasumsikan yang lawan itu hadis. Misalnya tertolaklah wujudnya yang hadis dengan melawan yang kadim. Jadi begini. Ini wujud kan? Yang mengadakan, yang menciptakan alam semesta ini adalah wujudnya itu kadim. Dan dia itu tidak ada batas. Kalau kita katakan dia itu ada batasan wujudnya, dalam arti dari dia wujud, kemudian dia tidak ada. Kenapa dia tidak ada? Karena muncul yang lawan, dikalahkan oleh lawan. Misalnya kenapa nggak genap? Karena ganjil. Ganjil lawan daripada genap kan? Oke. Mustahil yang kadim ini wujud tidak ada karena ada lawannya. Kenapa? Lawan ini ada dua opsi dulu. Kadim apa hadis?
Kalau kita katakan lawan yang mampu mengalahkan wujud kadim ini adalah hadis, nggak mungkin. Masa yang hadis bisa mengalahkan yang kadim? Hadis ini kan dari tidak ada. Sedangkan kadim ini dari tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada awal dikalahkan oleh yang ada awal? Nggak mungkin. Inilah maksudnya, jika diasumsikan di hadis, tertolaklah wujudnya hadis itu dengan melawan kadim. Nggak mungkin dia ada untuk melawan kah? Wa kana dzalika aula bihi an yanqati'a bihi wujudul kadim. Dan adalah sedemikian, apa? Tertolak wujudnya kadim. Wujudnya hadis. Itu terlebih baik, terlebih aula daripada bahwa terputus dengannya hadis oleh wujud kadim. Maksudnya apa? Hadis itu nggak bisa memutuskan wujud kadim. Kenapa? Dia aja hadis. Oke. Dia aja itu hadis. Bagaimana dia bisa memutuskan wujud Ini kan kita ceritakan, ini sama kadim. Dia kadim, tidak ada hujung. Tadi asumsinya apa? Kalau dia nggak baka, berarti ada yang memutuskan. Yang memutuskannya itu apa? Lawannya. Nah, lawannya itu hadis nggak? Kalau hadis, bagaimana dia mampu mengalahkan yang kadim? Paham? Oke. Wa muhalun ayyakuna lahu diddun kadimun kana mawjudan ma'hu fil kidam wa lam ya'dimhu wa qad a'damahu al'an. Mustahillah bahwa ada bagi yang kadim itu lawan yang kadim juga. Yang adalah kadim yang kedua itu mewujud bersamaan dengannya kadim yang pertama fil kidam. Sama-sama di mana? Sama-sama pada kidam. Walam yu'dimhu, dan tidak meniadakan kadim yang kedua akan kadim yang pertama. Dan sungguh telah meniadakan kadim yang kedua akan kadim yang pertama sekarang. Ini asumsinya apa? Ini ada yang menciptakan alam ini apa? Kadim, wujudnya kadim. Kemudian tidak ada. Yang meniadakan itu lawannya. Kalau lawannya hadis, nggak mungkin kan? Oke, opsi yang kedua apa? Kadim. Yang meniadakan itu kadim. Berarti kalau kadim sama-sama berbarengan kadim kan? Yang menciptakan alam ini sosok yang kadim. Dalam pertengahan jalan dia itu yang kadim ini hilang. Kenapa hilang? Karena ada lawannya. Lawannya itu kalau hadis nggak mungkin. Kalau yang lawannya kadim, berarti sama-sama wujudnya itu sudah kadim keduanya. Mustahil. Kenapa? Kenapa baru sekarang dia menghilangkan? Kenapa nggak dulu? Karena kan wujudnya berbarengan. Oke, paham? Jadi opsi yang kedua mustahil. Wa batilun ayyuqala in adama lin in idami syarti wujudihi. Dan batallah bahwa dikatakan hilanglah kadim karena hilang satu syarat daripada wujudnya kadim. Sekali lagi, mustahillah bahwa dikatakan hilanglah yang kadim. Kenapa? Karena hilang satu syarat daripada wujudnya kadim. Fa inna syarta in kana hadisan istahala ayyakuna wujudul kadim masyrutan bi hadis. Ini. Batillah bahwa dikatakan hilang kadim tersebut karena apa? Hilang satu syarat daripada wujudnya. Kenapa? Karena bahwa sungguh syarat, jika syarat itu hadis, misalnya mustahillah bahwa adalah wujud kadim itu disyaratkan dengan begini. Syarat dengan masyrut, secara realita duluan syarat apa? Masyrut. Awas, duluan syarat, ya kan? Wudu, sholat, syaratnya apa? Harus syarat ta'akulnya duluan syarat. Oke. Opsi yang ketiga tadi apa? Kadim wujudnya hilang di pertengahan. Kenapa pertengahan hilang? Amunisi lah kata lain. Syarat untuk dia ada sudah nggak ada lagi. Seperti dalam perjalanan tiba-tiba mati motor kita. Kenapa? Syarat untuk berjalannya nggak ada lagi apa? Hilang, habis bensin. Ini apa? Kadim ini wujudnya di pertengahan tidak ada lagi. Kenapa? Syarat untuk wujudnya itu hilang. Mustahil hilang karena nggak ada syarat lagi. Kenapa? Kita tanyakan dulu. Syarat ini hadis apa kadim? Kalau kita katakan hadis, mustahil sesuatu yang kadim syaratnya hadis. Gini, kaidah ingat yang tadi. Syarat itu harus mendahului masyhur itu kadim. Syaratnya bagaimana? Nggak mungkin suatu yang ada permulaan menjadi syarat bagi yang tidak ada permulaan. Berarti sebelum syarat ini ada, masyhur ini kan sudah ada. Nggak boleh. Bagaimana dia ada sedangkan syaratnya aja belum ada? Mustahil syarat hadis sedangkan masyhurnya paham? Wa in kana kadiman fal kalamu fi istihali adami syarti kal kalami fi istihali adamil masyrut fala yutasawwaru adamuhu.
Maka jika syarat itu kadim, maka pembahasan pada mustahil adamnya syarat itu seperti pembahasan pada mustahil adamnya maka tidak mungkin adamnya syarat. Hu ini kembali kepada syarat. Ini wujud ini kadim. Kenapa tiba-tiba tidak ada? Karena ada syarat. Syarat untuk dia ada sudah tidak ada. Oke. Paham kan? Nah, kita tanyakan dulu, syarat ini kadim apakah hadis? Kalau dikatakan hadis nggak mungkin. Kalau dikatakan kadim, maka fal kalam, maka pembahasan pada mustahil adamnya syarat seperti kalam pada mustahil adamnya masyrut. Gini. Kita tanyakan dulu, kenapa yang kadim ini tidak ada lagi? Masyrut, sosok yang menciptakan alam ini, kadim. Kemudian tidak ada. Kenapa? Karena syaratnya tidak ada lagi. Syarat ini kadim apa hadis? Kadim. Kenapa? Kalau kadim, kenapa tidak ada? Karena kadim. Maka argumen dia itu nggak boleh ada sama seperti argumen pada syarat. Paham? Apa alasan syarat yang kadim ini hilang, nggak ada lagi? Itu seperti alasan kenapa masyhur itu yang kadim tidak ada lagi. Sama-sama mustah. Fala yutasawwar adamuhu. Paham? Oke, fa in qila fa bima tanfa'ankum al-jawahiru wal a'rad. Maka jika ada yang mengatakan, maka dengan apa hilang, fana menurut kalian wahai Asy'ariyah, jauhar dan arad. Alam semesta ini kan terdiri pada jauhar dan arad. Bagaimana jauhar ini enggak ada lagi nanti? Bagaimana arad ini hilang? Bagaimana pendapat kalian jauhar dan arad itu fana? Kulna ammal a'radu bi anfusiha wa na'ni bi qaulina bi anfusiha anna dzawataha la yutasawwaru laha baqaun. Kami menjawab, adapun a'rad hilang fa bi anfusiha, maka hilangnya a'rad dengan dirinya a'rad. Wa na'ni, dan yang kami maksud dengan perkataan kita bi anfusiha, bahwa sungguh diri a'rad itu tidak mungkin bagi a'rad itu kekal. Gini, a'rad itu kan bertahannya dia itu karena ada jauhar. Diri a'rad itu bertahan nggak? Diri a'rad itu sedetik pun, apa yang paling kecil dari detik? Hah? Apa? Satu orang aja apa? Seperdetik. Ada yang di bawah seperdetik lagi? Gak mungkin a'rad itu bertahan. Karena diri a'rad itu gak mungkin bertahan karena dia bergantung dengan. Jadi begitu dia lepas daripada a'rad, daripada jauhar, hilang. Jadi hilang a'rad bagaimana? A'rad emang gak bisa bertahan dengan sendirinya. Butuh jauhar. Oke. Wa yufhamul madhhabu fihi bi an yufrada fil harakah. Bi annal aqwana al muta'aqibata fi ahyanin mutawasilatin la tusafa bi annaha harakatun illa bitalahukiha ala sabili dawami tajaddudi wa dawamil inidami fa innaha in furida baka'uha kana sukunan la harakatan fala yuqalu dhatul harakati ma la yuqal ma'ha al adamu akibal wujud wa hadha yufhamu fil harakah bighairi burhan. Oke. Sedikit lagi ya. Dan dipahamkan akan pendapat padanya a'rad dengan bahwa diasumsikan pada harakah. Ini kita asumsikan pada harakah ya. Bagaimana a'rad itu hilang? Diasumsikan dulu pada harakah. Kita kasih contoh pada harakah. Fa'innal aqwan, karena bahwa sungguh aqwan ini harakah wa sukun ya. Aqwan itu dalam istilah ilmu kalam harakah wa sukun. Bahwa sungguh aqwan yang muta'aqibah, yang beriringan pada sewaktu-waktu, mutawasilah yang berkelanjutan. La tusafu, yang tidak disifatkan akannya aqwan dengan bahwa sungguh aqwan itu bergerak-gerak kecuali saling terhubungnya aqwan di atas jalan baharu dan dawam in'idam, berkekalan tidak ada. Oke, jadi begini. Oke, ini bagian daripada alam kan? Kemudian gerak. Gerak ini kan berkekalan tidak ada kan? Maksudnya apa? Ini kan gerak pertama. Saat gerak kedua, gerak pertama masih ada.
Jadi kalau dia selalu bergerak, maka Adam itu selalu hilang, selalu ada. Dawamul idam. Dan selalu ada tajaddud, ada yang baru kan? Gerak pertama, gerak kedua. Ada yang baru lagi, gerak ketiga, gerak keempat. Jadi akuan itu pada satu waktu kita katakan dia bergerak. Kenapa? Kenapa kita katakan dia bergerak? Karena berkelanjutan tidak ada itu. Yang tidak ada apa? Gerak yang pertama hilang, gerak yang kedua hilang, gerak yang ketiga hilang. Dan semakin hasil gerak yang baru. Kalau alam ini bergerak selalu. Fa innaha in furida baka'uha kana sukunan la harakatan. Maka bahwa sungguhnya akuan jika diasumsikan akan bakaknya a'rad, bahwa sungguhnya a'rad jika diasumsikan akan kekalnya a'rad. Kana sukunan la harakatan. Niscaya adalah a'rad itu sukun, bukanlah harakah. Fala yu'kal, maka tidak mungkin ditaakulkan diri harakah selama tidak ditaakulkan beserta diri harakah akan Adam setelah wujud. Ini terpahami pada harakah dengan tanpa ada burhan, dalil burhani. Ini fa innaha kembali pada akuan. Saya tadi keliru, fa innaha akuan. Kalau kita asumsikan harakah, oke? Ini harakah ini kita asumsikan dia baka. Fa innaha in furida baka'uha kana sukunan la harakatan. Oh begini. Benar ke a'rad. Kalau dia nggak harakah, kita asumsikan dia selalu begini. Maka dia sukun kan? Tidak harakah. Ya kan? Sukun bukan Maka tidak mungkin kita memahami sesuatu yang bergerak kalau kita nggak memahami ada Adam setelah wujud. Gini, boleh nggak ada satu benda yang bergerak tapi tidak ada Adam padanya? Wujudnya itu diawali oleh tidak ada, ya enggak? Setiap yang gerak pasti ada Adam, kemudian setelah Adam itu ada wujud, kemudian Adam lagi, wujud lagi. Ya kan? Saat dia berhenti, harakah itu kan enggak ada lagi. Kemudian gerak lagi, maka yang sukun tadi sudah tidak ada lagi. Paham ya? Inilah maksudnya, maka tidak mungkin ada satu zat harakah yang tidak ditaakulkan beserta diri harakah akan Adam setelah wujud. Maksudnya apa? Nggak mungkin ada harakah yang tidak ada Adam setelah wujud. Ini kalau kita katakan sukun, misalnya gini, makna kita katakan sukun, geraknya tetap. Saat dia tetap, harakah ini kan nggak ada lagi kan? Ini membuktikan saat dia sukun, baru ada kan? Tadi kan nggak ada sukun. Saat sukun itu baru ada, maka dia juga. Nah, harakah ini kan hilang. Yang harakah ini sukun, tetap kan? Kemudian gerak, sukunnya hilang nggak? Begitulah hilangnya a'rad. Kan tadi pertanyaan bagaimana hilang fananya a'rad. Ataupun dari harakah, bagaimana hilang harakah? Harakah, kemudian sukun. Hilang nggak harakah tadi? Hilang. Begitulah a'rad itu hilang. Wa ammal alwan wasair. Terus warna-warna bagaimana? Ada ini harakah dan sukun ya. Bagaimana harakah dan sukun itu hilang? Ya kalau sukun hilang harakah, kalau harakah hilang sukun. Wa ammal alwanu wasairul a'rad. Adapun warna-warna dan ketinggalan a'rad yang lain, sifat yang lain, innama yufhamu bima dzakarnahu min annahu law baqiya lastahala adamuhu bil qudrati wa bidziddi kama sabaka fit taqdimi. Adapun warna dan warna terus apa lain, ilmu yang lain lah, sifat-sifat yang lain, hanya saya dipahami akan hilangnya warna dan a'rad-a'rad yang lain dengan sesuatu yang telah kami sebutkan akannya sesuatu. Dengan argumen ma itu dalil, dengan dalil yang telah kami sebutkan akannya dalil. Apa dalil tersebut? Min annahu, daripada bahwasanya a'rad, kalau a'rad itu kekal. Apa a'rad yang kekal ini? Alwan ya. Karena harakah dengan sukun gampang kita pahami. Tapi warna ini masih ada nih kan? Warna yang kemarin masih bertahan hingga hari ini. Bagaimana hilang warna ini ya? Gitulah. Argumennya bagaimana? Lau bakia, kalau kekal warna ini, niscaya mustahillah adamnya warna dengan adamnya dengan apa? Dengan kudrah ataupun dengan dzid sebagaimana yang telah terdahulu pada yang kadim, pada pembahasan dat yang kadim. Ini kadim nih, dat pembahasan kadim. Begini. Kalau warna ini, apa bukti warna ini bisa hilang? Argumen yang tadi. Kalau nggak bisa hilang, kadim berarti dia. Kalau dia kadim, mustahil dia tidak ada. Tidak ada dia itu ada kala dengan kudrah, ada kala dengan dzid, ada kala putus syarat. Nggak mungkin dengan kudrah, nggak mungkin dengan dzid, nggak mungkin dengan putus syarat. Wa mislu hadzal adam muhalun fi haqqillahi ta'ala. Nah, model ini Adam, yakni
warna bisa hilang, harakah bisa hilang, sukun bisa hilang, sifat-sifat yang lain bisa hilang. Itu mustahil pada hak Allah Ta'ala. Fa inna, kenapa mustahil? Fa inna bayanna qad qidamahu awalan. Karena bahwa sungguh kami nyatakan, kita, beri bukti ya, bayan itu kan beri bukti kan, bayan. Maka bahwa sungguh kami itu telah kami beri bukti akan kidamnya Allah pada pertama sekali, ya kan, di argumen dakwaan yang kedua. Wastimrara wujudihi fi ma lam yazal, dan kita sudah memberi argumen berkelanjutan wujudnya Allah pada fi ma lam yazal, ini abadan, tidak ada ujung. Falam yakun min darurati wujudi hakikatihi fana'uhu akibahu kama kana min darurati wujudil harakati hakikatan antafna akibal wujud. Oke. Maka bukanlah daripada daruri ketentuan wujud hakikatnya Allah oleh fananya hakikat setelahnya wujud. Sebagaimana adalah daripada ketentuan wujud harakah secara hakikat itu bahwa hilanglah harakat setelah wujud. Begini, bukanlah suatu yang daruri saat Allah sudah ada. Allah ada nih kan, bukan ini. Allah ada. Hakikat Allah sudah maka bukanlah sesuatu yang daruri, bukanlah sesuatu yang wajib, bahkan mustahil setelah ada itu dia hilang. Gak mungkin gitu. Kenapa? Karena kita sudah tetapkan dia itu berbeda dengan harakah. Ini kama ini berbeda seperti harakah. Harakah itu begitu dia wujud hilang lagi nggak? Ini harakah pertama. Saat harakah kedua hilang kan harakah yang pertama? Ini sukun nggak? Harakah pertama kan baru ada kan? Wujud harakah nih kan? Begitu dia wujud. Kalau sukun hilang harakah tadi. Kalau lanjut harakah yang kedua hilang juga harakah yang pertama. Harakah saat dia wujud ini kan tetap, benda ini tetap. Begitu gerak, ini gerak. Saat dia gerak baru ada harakah kan? Baru ada. Setelah ada harakah ini, kalau dia stop, hilang nggak? Kalau gerak lagi, hilang juga kayak yang pertama. Jadi begitu dia wujud, langsung tidak ada. Ada kala dengan sukun, ada kala dengan harakah yang lain. Berbeda dengan Tuhan, saat dia ada, tidak langsung tidak ada. Ini fana. Ini dibandingkan wujud Tuhan berbeda dengan wujud a'rad yang tadi. A'rad itu ingat, harakah ini benda ini. Harakah kan belum ada nih kan? Sab gerak, baru ada harakah. Begitu gerak pertama, kalau dia tetap, nggak ada harakah lagi kan? Kalau gerak lagi, nggak ada harakah yang pertama. Jadi berbeda, wujud Allah tidak diiringi dengan tidak ada, sedangkan a'rad diiringi dengan tidak Wa amal jawahir, ini a'rad. Wa amal jawahiru fa in idamuha bi an la tukhlaq fiha al harakatu wa sukun. Adapun johar, maka tidak adanya johar dengan bahwa tidak diciptakan padanya johar, harakah dan sukun. Bagaimana hilang johar? Johar itu bagaimana hilang? Benda itu bagaimana hilang? Maka hilangnya johar dengan bahwa tidak diciptakan padanya johar, harakah dan sukun. Maka putuslah syarat wujudnya johar, maka tidak mungkin bakanya johar. Di belakang sudah disampaikan kan? Johar, jisim tidak pernah terlepas daripada harakah dan sukun. Bagaimana hilang johar? Tidak diciptakan harakah dan sukun. Kalau nggak ada harakah dan sukun, ya nggak ada lagi. Karena syarat wujud johar ada harakah dan sukun. Bagaimana untuk hilangkan johar? Hilangkan harakah dan sukun. Wallahu a'lam bisawab wa ilahi marjuwal ma'ab. Selawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala